Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP 1 ini sebagaimana yang diharapkan. Dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat. Pertama, Bapak Dr. Ahmad Agung Yuwono Putro, SE MPD, selaku dosen pembimbing lapangan kami. Yang kedua, ada Ibu Ninis Asih Winardi Harni, SPD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kadipiro. Yang ketiga, guru dan semua yang terlibat di SD Negeri 2 Kadipiro. Perkenalkan, kami dari kelompok PLP 1 SD Negeri 2 Kadipiro yang beranggotakan yang pertama Fatur Rahman, saya sendiri dengan NPM 20144600170. Yang kedua ada Vera Prastia Rahayu, NPM 20144600173. Yang ketiga ada Anti Anissa Fastabihul Lailil Qodri dengan NPM 20144600180. Yang keempat ada Natasha Nurmanastiti dengan NPM 20144600189. Yang kelima ada Salasatun Kumala Dewi dengan NPM 20144600188. Yang keenam ada Nisrina Salma Mufida dengan NPM 20144600192. Yang ketujuh ada Amalia Fabria Rizky Kumala dengan NPM 20144600199. Yang kedelapan ada Mbak Mutia Lailin Sabila dengan NPM 20144600200 akan mempresentasikan hasil tugas PLP kami. Yang pertama, visi dan misi sekolah SD Negeri 2 Kadipiro. Visi berakhlak mulia, cerdas, mandiri, berbudaya, dan berkarakter. Misi yang pertama, melaksanakan ibadah dan menanamkan nilai-nilai agama dalam setiap kegiatan di sekolah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan jiwa entrepreneurship dan sportivitas kepada peserta didik. Yang keempat, ada melaksanakan penanaman dan kebiasaan adat ketimuran dan pola hidup sehat. Yang kelima, menerangkan sikap hormat kepada perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Yang keenam, ada menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai luhur karakter bangsa. Tujuan pendidikan dasar SD Negeri 2 Kadipiro. Yang pertama, memperoleh rata-rata nilai ujian sekolah sebesar 61,50. B. Memperoleh kejuaraan lomba FLS2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional di beberapa materi lomba. C. Mendapatkan prestasi juara di bidang olahraga tingkat kecamatan dan kabupaten. D. Memperoleh kejuaraan bidang keagamaan di tingkat kecamatan dan kabupaten. E. Mewujudkan program budaya dan budi pekerti dalam rangka pembentukan siswa yang berkarakter. F. Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan. G. Membiasakan siswa berkomunikasi dengan santun. H. Menerapkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam kegiatan di sekolah. I. Mempertahankan kelulusan 100%. J. Lulusan yang diterima di SMP negeri dari 15% menjadi 25%.
Struktur organisasi. 1. Ibu Ninis Asih Winardiharni, SPD, JAS, Jabatan Kepala Sekolah. Yang kedua, Bapak Bajuri, SPD, Jabatan Komite Sekolah. Yang ketiga, Ibu Aprilia Putri Wening, SPD, Jabatan Bendahara. Yang keempat, Bapak Wakidi, SAG, Jabatan Sekretaris 1. Yang kelima, Bapak Budi Angkoso, Jabatan Sekretaris 2. Yang keenam, Bapak Tritoto Budi, Jabatan Humas. Yang ketujuh, Bapak Jamari, Jabatan Bina Mental. Yang kedelapan, Bapak M. Jupri, Jabatan Penggalian Dana. Yang kesembilan, Bapak Dwi Agung S, Jabatan Pembangunan. Yang kesepuluh, Bapak Haji Taufik Rohmat, Jabatan Pendidikan. Sumber daya manusia atau tenaga pendidik. Yang pertama, Kepala Sekolah, Ibu Ninis Asih Winardiharni, SPD, JAS, Komite Sekolah, Bapak Bajuri, SPD, Guru kelas 1, Ibu Risa Retno Indriyarni, SPD, Guru kelas 2, Ibu Hartini, SPD, Guru kelas 3, Ibu Muji Lestari Rahayu, SPD, Guru kelas 4, Ibu Diana Yulias Rahmawati, SPD, Guru kelas 5, Ibu Aprilia Putri Wening, SPD, Guru kelas 6, Bapak Andin Fatur Rahman, SPD, Guru PAI, Bapak Nanang Mulik S, SPD, Guru TIK, Bapak Agus Siswanto, Guru Bahasa Inggris, Ibu Wuri Untari, SPD, Guru TBTQ, Ibu Sri Nawang. Sarana dan prasarana SD 2 Kadipiro. Memiliki 6 ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang kegiatan, perpustakaan, lab komputer, musola, ruang kantin, kamar mandi dan WC jumlah 7, halaman, ruang parkir guru dan murid, gedung, ruang alat olahraga, dan lapangan. Yang berikutnya yaitu kultur sekolah SD 2 Kadipiro. Yang pertama, kegiatan 3S Senyum, Sapa, dan Salam. Di SD 2 Kadipiro, kegiatan Senyum, Sapa, dan Salam sangat baik terlihat pada saat mahasiswa melakukan observasi peserta didik, tersenyum dan menyapa kepada mahasiswa. Kebiasaan peserta didik tak lepas dari guru yang mengajarkan setiap peserta didik dan guru melakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut menjadikan kebiasaan dan kebudayaan di SD 2 Kadipiro. Kultur sekolah yang kedua yaitu perkondisian awal belajar. Di SD 2 Kadipiro, perkondisian awal belajar setiap awal pembelajaran dari kelas rendah hingga kelas atas mengawali pembelajaran dengan membaca ayat suci Al-Quran dan berdoa. Hal ini bertujuan untuk selama proses pembelajaran mendapatkan keberkahan. Yang ketiga yaitu upacara bendera. Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin di SD 2 Kadipiro ini. Pada saat pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan upacara bendera belum dilaksanakan. Namun sebelum pandemi COVID-19, pada setiap hari Senin selalu mengadakan upacara bendera. Yang keempat, penggunaan seragam sekolah. SD 2 Kadipiro menggunakan seragam sekolah memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta didik. Seragam yang digunakan peserta didik pada hari Senin dan Selasa yaitu merah putih, hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam pramuka, hari Jumat dan Sabtu menggunakan batik khusus SD 2 Kadipiro. Yang kelima yaitu anjuran menjaga kesehatan atau kebersihan. Dalam bidang kesehatan atau kebersihan ini, disediakan tempat cuci tangan di setiap depan ruang kelas. Dan di depan halaman disediakan cek pengukur suhu tubuh, serta barcode peduli lindungi yang disediakan untuk para tamu. Pemeriksaan kuku dan gigi di setiap hari Jumat. Pemeriksaan dilakukan dengan cara anak-anak berbaris di depan ruang kelas guru, kemudian guru memeriksa kuku setiap anak. Anak yang kukunya panjang dipersilahkan untuk memotong kuku. Untuk kelas rendah yang belum bisa memotong kukunya sendiri dibantu oleh guru kelasnya masing-masing.
Dan untuk praktek gosok gigi dilakukan oleh seluruh siswa SD 2 Kadipiro dilakukan setiap seminggu 1 kali. Yang berikutnya yaitu anjuran menjaga ketenangan. Sebelum proses pembelajaran berlangsung, guru selalu menganjurkan kepada peserta didik untuk menjaga ketenangan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Anjuran ini berbentuk verbal, tidak dalam bentuk slogan atau pamflet-pamflet. Berikutnya yaitu anjuran memanfaatkan waktu. Sekolah menganjurkan memanfaatkan waktu dari mulai jam masuk sekolah agar tidak terlambat. Dan pada saat jam istirahat setelah mendengar suara bel dibunyikan, peserta didik harus bergegas untuk masuk ke kelas masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan waktu. Berikutnya yang terakhir yaitu spiritual. Semua warga sekolah baik guru maupun siswa diwajibkan setiap bertemu mengucapkan salam dan saling bersapa. Setiap pelajaran pendidikan agama Islam, siswa rendah diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha berjamaah pada setiap Jumat. Pada setiap jam sholat zuhur, guru melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dengan demikian, siswa yang mempunyai kesadaran akan mengikuti melaksanakan sholat zuhur berjamaah bersama guru. Kultur sekolah dalam SD 2 Kadipiro. Yang pertama, kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Kedua, upacara bendera. Ketiga, penggunaan seragam sekolah. Keempat, anjuran menjaga kesehatan. Kelima, anjuran menjaga ketenangan. Keenam, anjuran memanfaatkan waktu. Dan yang terakhir, spiritual. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata kelola. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi dari narasumber di SD 2 Kadipiro ini, untuk bagian struktur sudah tercantum dalam pembukuan sekolah serta terpampang di ruang kepala sekolah. Kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, membangkitkan cinta tanah air dan semangat kebangsaan siswa mengikuti seremonial di sekolah. Yang kedua, melaksanakan penghormatan bendera Sang Merah Putih setiap hari Senin. Yang ketiga, memperingati Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus. Yang keempat, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Yang kelima, melaksanakan upacara bendera untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Yang keenam, melaksanakan upacara bendera pada Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Yang terakhir, melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April. Yang selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler di SD 2 Kadipiro. Yang pertama, kepramukaan. Kepramukaan dilaksanakan setiap hari Kamis di lingkungan sekolah. Yang kedua, seni tari. Seni tari dilaksanakan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Yang ketiga, seni baca Al-Quran yang dilaksanakan pada hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Yang selanjutnya ada karate, drum band, dan karawitan. Kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, kebiasaan positif yang dilakukan di SD 2 Kadipiro yaitu sebelum masuk ke ruangan, kelas siswa diwajibkan untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh. Yang kedua, guru membiasakan siswa untuk berpenampilan rapi seperti menggunakan seragam sesuai dengan jadwal, rambut berpotongan rapi dan tidak berwarna. Dan yang ketiga, siswa dibiasakan untuk bertegur sapa kepada setiap warga sekolah lainnya. Dan yang selanjutnya, wali kelas mewajibkan para siswanya untuk melakukan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, setiap siswa melakukan infak pada hari Senin. Catatan observasi di kelas rendah. Dalam pembelajaran di kelas 2 SD Negeri 2 Kadipiro, ini guru melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dengan bukti penyampaian materi yang tepat dengan kompetensi dasar yang sudah ada. Kemudian, catatan observasi di kelas tinggi, guru membuka pembelajaran dengan berdoa dan presensi. Kemudian, guru menjelaskan menggunakan metode demonstran dan tanya jawab. Selanjutnya, guru menggunakan media pembelajaran seperti rubik, kotak masker, dan kotak snack.
Demikian itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami tentang pengenalan lingkungan persekolahan. Yang pertama, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.